Tahap pertama yang dilakukan dalam proses pasca panen kopi adalah kami menimbang ceri kopi yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Selanjutnya, ceri kopi akan melewati proses perambangan. Ceri kopi yang sudah ditimbang kemudian direndam dalam wadah. Ceri kopi yang tenggelam berarti memiliki kualitas yang baik, sehingga bisa digunakan dalam proses fermentasi. Sedangkan ceri kopi yang mengambang memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga tidak dipakai dalam proses selanjutnya. Setelah dirambang, ceri kopi selanjutnya akan dikupas kulit bagian luarnya, atau biasa disebut dengan proses pulping. Nah, karena kelompok kami mengambil metode honey, maka kopi dikupas kulit bagian luarnya saja sehingga meninggalkan lapisan mucilage beserta biji kopinya. Lapisan mucilage ini menjadi kunci utama dari honey proses karena mucilage menyimpan kandungan gula. Kelompok kami menggunakan bantuan mortar untuk memecah kulit luarnya sehingga memudahkan dalam proses pengupasan. Tahap selanjutnya adalah penyiapan kultur atau biang untuk bahan fermentasi. Kelompok kami menggunakan buah semangka sebagai bahan untuk fermentasi kopi ini. Buah semangka yang akan dipakai untuk proses fermentasi diambil daging buahnya. Setelah itu, daging buah semangka dipotong menjadi beberapa bagian agar mempermudah proses penghalusan. Daging buah semangka yang sudah dipotong dihaluskan menggunakan blender tanpa penambahan air. Jus buah semangka kemudian disaring agar memisahkan ampas dan sari buahnya. Selanjutnya, jus buah semangka diukur nilai Brix-nya menggunakan refraktometer. Biji kopi yang sudah dikupas tadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Sari buah semangka sebagai fermentor ditambahkan ke dalam wadah fermentasi sampai biji kopi sepenuhnya terendam. Selanjutnya, wadah fermentasi ditutup dengan rapat dan disimpan di dalam suhu ruang. Ceri kopi yang sudah difermentasi ini kemudian dicek secara berkala, baik variabel suhu maupun pH-nya. Jika pH produk fermentasi sudah mencapai angka 4, maka proses fermentasi dihentikan. Pada selang waktu 5 jam, sebenarnya pH produk fermentasi dari kelompok kami sudah mengalami penurunan dari 5 menjadi 4. Tetapi kami memutuskan untuk meneruskan proses fermentasi karena belum ada tanda-tanda perubahan seperti perubahan warna kopi dan juga munculnya buih-buih sebagai tanda fermentasi. Maka dari itu, kopi kami fermentasi selama 20 jam. Setelah difermentasi selama 20 jam, kopi kemudian ditiriskan dalam wadah sehingga bisa menghentikan proses fermentasi. Setelah proses fermentasi, kadar Brix sari semangka mengalami penurunan yang semulanya sebelum fermentasi adalah 7,2% menurun menjadi 2,3%. Perubahan kadar Brix ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas mikroba yang memanfaatkan substrat dan nutrisi
yang terkandung dalam semangka maupun lapisan mucilage kopi. Setelah itu, kopi yang sudah difermentasi kemudian dikeringkan dengan bantuan oven pada suhu kurang lebih 48 derajat Celcius selama 5 hari. Setelah mencapai kadar air 10-12%, biji kopi dikeluarkan dari oven, lalu dikupas untuk menghilangkan kulit arinya, sehingga menjadi green bean. Biji kopi kemudian disortir untuk memisahkan biji kopi yang mengalami defek dan biji kopi yang berkualitas baik. Pada proses sortasi, kami menemukan beberapa defek pada biji kopi hasil fermentasi kami, yaitu kopi hitam sebagian dan kopi yang pecah. Kopi yang hitam sebagian ini terjadi karena pada proses perambangan mungkin ada beberapa biji kopi yang ikut terproses walaupun dalam keadaan busuk, atau juga bisa karena proses fermentasi yang memakan waktu lama sehingga kopi semakin menggelap. Biji kopi yang pecah terjadi karena pada proses huling atau proses pengupasan kulit ari, kami menggunakan bantuan blender. Meskipun begitu, jumlah kopi yang mengalami defek tidak terlalu signifikan, sehingga kopi kami berada pada grade 1 dengan nilai cacat sebesar 10,8. Kopi yang sudah disortasi kemudian akan melewati proses roasting. Nah, kopi kelompok kami berada pada tingkat medium. Setelah itu, kopi akan di-grinding sehingga akan menghasilkan bubuk kopi yang siap diminum. Kopi yang sudah diproses tadi kemudian akan di-cupping oleh para barista untuk mengevaluasi kualitas dan karakteristik kopi melalui penciuman dan pengecapan. Berdasarkan hasil cupping salah satu barista, kopi yang kami proses secara honey mosto semangka ini memiliki intensitas aroma, yaitu medium, dengan profil aromanya sendiri adalah sugar browning. Untuk tingkat keasaman berada pada tingkat rendah. Mouthfeel secara tekstur cenderung smooth dan mouthfeel secara body berada pada tingkat medium atau sedang. Untuk aftertaste-nya sendiri cenderung pendek atau short. Dan berdasarkan penilaian overall, kopi kami itu balance, clean, dan mempunyai high complexity. Kami juga mengecek kandungan Brix, lalu nilai pH dan TDS dari seduhan kopi yang sudah kami proses. Untuk kadar Brix-nya sendiri berada di 1,5, yang menunjukkan bahwa kopi yang kami hasilkan ini rasa manisnya tidak terlalu tinggi. Lalu pH-nya berada di nilai 4,2. Nah, pH yang berada di tingkat 4,2 ini mempunyai korelasi saat kami melakukan fermentasi, pH juga kami hentikan di pH 4, sehingga pH kopi juga memiliki pH yang kira-kira sama, yaitu sebesar 4,2. Untuk TDS-nya sendiri berada pada nilai 1255 ppm. Di kelas bioproses kopi ini, kami juga mengadakan kegiatan field trip di kebun kopi Kopen milik kelompok tani Tunggak Semi di daerah Penting Sari. Di sana kami belajar mengenai pertumbuhan tanaman kopi jenis Robusta dan juga
Pengolahan pasca panen kopi Robusta menggunakan alat atau metode tradisional yang masih sangat sederhana, sehingga menambah wawasan kami mengenai pengolahan kopi. Kelompok kami mendapat pelakuan Hanimosto untuk pengolahan kopi. Salah satu tren terbaru dalam pengolahan kopi adalah penambahan buah-buahan lain selama proses fermentasi. Buah yang kami gunakan adalah buah semangka. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah ketersediaan nutrisi, yaitu gula sebagai sumber energi. Gula yang terdapat dalam buah semangka dapat digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber karbon selama proses fermentasi.